Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Dewi dari kelompok 7 akan membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Hak asasi manusia. Pengertian HAM, singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Hak asasi manusia ialah hak asasi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Yang kedua, universal. HAM bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara ras, suku, etnis, agama, negara, dan berbangsa. Semua orang punya hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia milik seseorang tidak bisa dicabut oleh seseorang yang lainnya. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia, tiap orang memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Perkembangan hak asasi manusia dibagi dalam 4 generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Ada hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya, dan yang terakhir ada hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Lanjut ke pembahasan tentang hak asasi hukum atau legal equality right. Yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Kalau hak asasi ekonomi atau property right, ada 3 juga. Yang pertama, hak kebebasan melakukan dalam kegiatan jual beli. Yang kedua, hak mendapatkan kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan yang ketiga hak mendapatkan kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Lanjut ke hak asasi peradilan atau procedural right. Yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, dan yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Lanjut ke hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, dan yang kedua, hak untuk mendapatkan pengajaran. Lanjut ke pelanggar hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Contoh kasus HAM yang paling berat yaitu 1. Pembunuhan secara massal, yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang tanpa adanya keputusan dari pengadilan, dan yang ketiga, penyiksaan, yang keempat, penghilangan orang secara paksa, dan yang kelima, perbudakan atau diskriminasi secara sistematis. Upaya-upaya dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kedua, mengatur mekanisme perlindungan tentang HAM
secara terpadu. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Yang keempat, membentuk pusat kajian HAM. Yang kelima, meningkatkan peran aktif media massa. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus HAM di Indonesia. Yang pertama ini, yang A, kasus pembunuhan Masina 1994. Yang kedua ini, yang B, kasus bom Bali pada tahun 2002. Dan yang terakhir, yang C, adalah kasus Tanjung Priuk tahun 1984. Setelah kita membahas tentang HAM, kemudian kita akan membahas tentang Rule of Law. Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang muncul mulai pada abad ke-19. Rule of Law lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain. Kemudian mengambil alih dominasi dari golongan-golongan gereja, ningrat, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang. Oleh karena itu lahirlah doktrin Rule of Law. Rule of Law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of Law menurut Friedman tahun 1959 dibedakan dengan dua pengertian. Yang pertama, pengertian secara formal, yaitu organisasi public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan. Yang kedua, ada pengertian hakiki, itu erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Prinsip secara formal, rule of law tertera dalam Undang-Undang 1945. Inti dari rule of law itu sendiri adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law secara formal, yang pertama itu ada negara Indonesia adalah negara hukum, itu ada di pasal 1 ayat 3. Kemudian segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, itu ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian yang ketiga, ada setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Itu ada di pasal 28D ayat 1. Yang keempat, itu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu ada di pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Yang pertama, berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa menurut Sunarjati Hartono tahun 1982. Yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. Yang keempat, rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia serta masyarakat dan negara. Yang kelima, rule of law merupakan suatu legalisme liberal menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. Kemudian ciri utama rule of law yang pertama lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Kemudian pelaksanaan rule of law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologi dan akar budaya sendiri. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Stay safe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.